Ini contoh yang betul ini Luga. Jadi memang harus begitu. Kristen itu harus seperti Luga, harus. Jangan berpura-pura kayak Yahudi-Yahudian, berpura-pura kayak ke-Islam-Islaman. Ya Kristen ya Kristen, contoh Bang Luga ini. Emang harus kayak begitu. Jadi ketika orang berbicara roh, itu dinafihkan. Berbicara mengenai akal, dibuang. Berbicara mengenai estetika, dibuang. Berbicara mengenai keabsolutan Tuhan, itu dibuang. Kenapa? Karena itu tidak sesuai dengan mimpi-mimpi para pemimpi. Nah, sedangkan Bang Luga ini adalah orang yang mengaku melihat penglihatan. Sebagai orang yang mendapat penglihatan, berarti dia, kalau bahasa kitab suci, berarti orang ini bisa bernubuah. Nah, nubuahnya sudah jelas. Orang-orang Kristen harus ngikut sama Bang Luga. Harusnya dia dilantik sebagai orang nomor satunya Kristen di dunia, bukan paus. Bang Luga ini harus dipelihara dan dipelihara dan didoakan supaya jangan buru-buru mati gitu loh. Karena Bang Luga ini adalah cerminan Kristen yang asli. Dialah ini pengikut daripada bintang timur yang asli. Saya tanggapin sedikit Bang Juma. Saya tanggapin sedikit. Palsu. Ini yang asli. Ya, saya tanggapin sedikit dulu ya. Iya. Jadi begini. Bang Luga Bang Juma kan bilang kepada saya kalau Bang Luga itu di atasnya paus. Ya. Ada seorang pendoa syafaat, dia mendapat penglihatan tentang saya. Tuhan Yesus berkata bahwa Luga Tambunan itu lebih berkuasa dari Vatikan. Itu. Luga Tambunan ini akan duduk di kursi di tahta 24 tahta di sekeliling tahtanya Bapa dan salah satunya saya. Nah, itu ada jadi begini. Memang Tritunggal itu masih ke Yahudi-Yahudian atau ke Islam-Islaman karena begini. Karena memang mereka dibilang kalau mereka punya tiga, itu mereka takut. Makanya mereka tidak berani mengatakan Roh Kudus itu ibu. Nah, sama juga Oneness juga sama. Ingin ke Islaman akhirnya kebablasan, akhirnya jadi lebih gila. Itu Oneness. Bapaknya dihilangkan demi nggak enak sama Muslim, ibunya pun dihilangkan, anaknya diangkat, jadi udah 3 kali berdosa. Betul. Kalau Tritunggal berdosanya baru sekali. Kalau Oneness 3 kali berdosa. Pertama, membuang Allah Bapa. Itu dosanya ibarat kata tuh masuk kandang lubang buaya di neraka. Lalu menggeser Allah Roh Kudus, tambah lagi dosanya, dimasukin di septiknya Lucifer. Jadi 2 kali berdosa kan? 3 kali diangkatnya pula anak jadi bapak. 3 kali dia berbuat dosa. 3 kali. Nah, makanya Bang Juma tadi berkata Luga ini orang yang mendapat penglihatan. Jadi betul. Jadi ada seorang nabi Tuhan dibawa ke surga bertemu dengan Roh Kudus. Lalu dia berbincang-bincang dengan Roh Kudus. Roh Kudus berkata, Yahweh adalah suamiku. Ketika Yahweh menciptakan singa, akulah yang memberikan suara kepada singa itu. Akulah Moma itu dalam bahasa Inggrisnya itu mama dari segala yang hidup. Jadi ketika saya baca buku ini, saya simpan menjadi perbendaharaan saya di kelak, kemudian saya akan pakai, dan itu sekitar hampir 15 tahun yang lalu. Jadi makanya setelah saya riset, setelah saya teliti, setelah saya kaji, kayaknya argumen ini memang walaupun dibenci tapi tak terbantahkan di akhir zaman. Jadi makanya saya bilang Oneness adalah Tuhan, mereka memiliki Tuhan yang kesepian, yang hidup dalam dunia perjombloan. Tritunggal juga sama, punya anak tapi nggak punya bini, jatuhnya duda. Nah, jadi saran saya, hidup dalam kesendirian tuh nggak enak, makanya punya bini. Makanya rencana saya juga akan mempercepat perkawinan saya. Iya. Ya, harus dipercepat itu. Silakan.
Nah, itu dia teman-teman. Jadi sekali lagi saya katakan, kan ada konsep Theotokos, ibu Tuhan. Nah, ya kan? Itu ibu Tuhan. Kalau dalam bahasa Yunaninya kan kenanya ke ibu Theos kan. Ibu Theos artinya ibu yang mereka anggap sebagai sembahan gitu. Nah, ini yang benar ini sebenarnya kalau Kristen yang betul harus mengikuti Bang Luga. Jangan ikuti yang lain. Mengaku ngikutin Yesus tapi faktanya bukan ngikutin Yesus. Mengaku ngikutin Bapa tapi faktanya nggak ada cerminan itu. Harusnya Kristen itu berkiblatnya itu ke Bang Luga. Bang Luga ini adalah cerminan Kristen sejati. Harus kayak gitu memang. Sebagaimana Paulus mendapatkan penglihatan, begitu juga Bang Luga ini mendapatkan penglihatan. Maka Paulus mendudukkan kemudian dirinya sebagai Bapa di dalam Yesus Kristus. Dia sebagai pengajar. Dia yang menuntun orang-orang Roma, orang-orang Yunani untuk mengenal sembahannya. Nah, di zaman sekarang ini orang Kristen itu kehilangan arah. Kristen kehilangan arah. Ada yang mesianik, ada yang kayak gimana gitu loh. Padahal yang sejatinya itu munculnya Luga adalah simbol kelahiran Paulus pertama untuk yang kedua kalinya. Jadi Luga ini sebenarnya kalau mau dibilang titisan Paulus, karena dia adalah rasul. Dia ini orang yang mendapat penglihatan. Jadi orang-orang Kristen itu gereja-gereja yang tidak satu denom dengan Bang Luga itu harusnya dibubarin semua. Harus ikut Bang Luga. Bang Luga itu harus diberikan kedudukan yang tinggi gitu loh. Dan harus dimulai di Indonesia. Negara-negara lain harus ngikut bahwa di Indonesia telah lahir titisan Rasul Paulus yang mengarahkan kemudian manusia untuk bisa melihat tingkat-tingkat dunia arwana, bagaimana di sana ada surga, bagaimana di sana ada siksaan. Nah, orang Kristen harus menyadari itu. Di tengah-tengah kita ada Bang Luga yang menuntun kalian untuk sampai kepada dunia nirwana. Jangan cuman bisanya bawa-bawa surga, bawa-bawa surga, bawa-bawa neraka, tapi tidak ada panduan. Dibilang pengikut Yesus juga kagak, dibilang pengikut Paulus juga bukan. Nah, sekarang cerminannya, saatnya lah sekarang gereja-gereja itu kemudian buka mata. Jangan pandang sepele Bang Luga. Bang Luga itu adalah titisan dari Rasul Paulus. Dia yang membuka jalan untuk orang Kristen. Dia yang menunjukkan kemudian dia mendapatkan penglihatan tanpa perpuluhan lagi. Coba. Dia mendapatkan apa-apa? Enggak ada juga pujian dapatkan apa-apa. Tapi sebagai saudara yang mengkaji Bible, kalau saya melihat dari sejarah bagaimana kemudian Zeus, bagaimana Dinaus, bagaimana Theos, kemudian Father, Bapa, Vitar, kemudian Ibu Tuhan di dalam bahasa Sanskerta atau apapun itu, kemudian Theotokos itu cerminannya pengakuan Paulus itu. Memang dari dulu kita tunggu-tunggu di mana ada Kristen yang berani mengaku bahwa sembahan Kristen yang pertama kali diperkenalkan oleh Paulus dengan teman-temannya itu memiliki istri, dan itu hanya dianut oleh Bang Luga. Itu. Ini Kristen ini kapan sadarnya coba? Kapan coba sadarnya? Romo-romo yang ada di Indonesia ini kapan coba sadarnya? Sudah ada di tengah-tengah kalian seorang Bang Luga menunjukkan jalan. Bahkan kalau perlu dia perlihatkan tahta ke-24 dan dia ada duduk di situ. Luga ini adalah bagian dari ke-24 tahta yang disiapkan oleh Yesus. Meskipun saya tahu Bang Luga tidak duduk di 12 tahta yang dipersiapkan untuk 12 suku Bani Israel, karena beliau bukan dari suku Bani Israel, tapi dia adalah hakim juga yang duduk di atas 24 tahta-tahta yang menghakimi seluruh umat Kristen. Jadi saya pesankan ya, sebagai apologet, apalagi sebagai ketua pembina API, saya sarankan bapak-bapak gereja, ayolah bangun persekutuan, permantap ya keyakinan kalian tentang Yesus. Di tengah-tengah kalian ada Bang Luga.